Manusia yang bagaimana yang bisa membuat orang itu ketindihan? Sebagai salah satu sosok yang sering mengganggu ketika Ya, terus agar orang manusia itu tidak ketindihan, apa? Bagaimana nih? Bagaimana caranya agar orang itu lepas dari tindihan? kamu tekan itu bercandamu seperti itu. Tidur tengkurap itu juga menyebabkan ketindihan juga. Jadi kalau orang yang membaca doa itu nggak bisa kamu tindihin gitu ya. Terus yang sudah kamu ganggu tuh biasanya manusianya yang seperti apa? Apa waktunya tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Ashabul Kahfi dimanapun kalian semua berada, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya oleh Allah, diganti dengan kesembuhan, dilancarkan semua rezekinya, dilancarkan semua usaha-usahanya. Baik sahabat, di kesempatan malam ini setelah kita lama tidak ngebolang ya, malam ini kita mulai aktivitas bolang di Sabtu malam atau malam Minggu setelah majelisan di Padepokan, karena kemarin kebetulan di Padepokan banyak tamu juga banyak jadwal keluar rumah juga di luar, jadi mohon maaf untuk para sahabat semua. Jadi videonya video bolang terutama agak lama update-nya. Kita kali ini nggak jauh-jauh bolang, masih di sekitar Padepokan. Kali ini kita akan mengungkap misteri yang banyak di masyarakat. Konon katanya itu ketindihan atau bahasa Maduranya itu apsaab. Apa sebenarnya apsaab itu? Menurut kesehatan itu ada, entah saya lupa namanya itu. Kalau dari segi gaibiah itu apakah ada sosok gaib atau sosok jin yang membuat manusia itu ketindihan, dan apa sebenarnya yang terjadi hingga menyebabkan ketindihan, dan solusinya bagaimana agar tidak terjadi ketindihan, dan untuk mengatasi ketindihan itu sendiri nanti kita ungkap sama-sama. Mungkin kita mencari sosok jin yang selama ini mengganggu manusia dalam tidur, atau bahasa Maduranya apsaab. Terus ikuti perjalanan kami, tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ashabul Kahfi dimanapun Anda berada, salam ta'zim, salam hormat saya kepada kalian semuanya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita. Bagi yang sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakit tanpa menyisakan rasa sakit sedikit pun. Di kesempatan malam hari ini saya ingin mengungkap suatu tabir, yaitu tentang ketindihan. Ketindihan menurut saya jelaskan masalah medis dulu ya. Menurut bahasa medis, ketindihan ini namanya sleep paralysis, insyaallah seperti itu. Ketindihan ini mohon maaf saya sambil baca. Ketindihan ini adalah kondisi ketika seseorang masuk dalam transisi dari terjaga ke tahap tidur, yang menyebabkan seseorang menjadi tidak bisa bergerak. Orang itu akan kesulitan berbicara,
merasa ada tekanan pada tubuh atau tersenda, dan biasanya terjadi selama beberapa detik hingga menit. Banyak orang mengalami hal ini. Ternyata sleep paralysis adalah tanda awal adanya gangguan kualitas tidur. Bisa diakibatkan oleh sebagian hal, eh, kebersihan kebersihan tidur. Maksudnya kebersihan tidur, benar kata Rasulullah, ketika kita hendak tidur, cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Alangkah baiknya berwudhu sambil gosok gigi. Sebenarnya Rasulullah sudah mengajarkan kita sebelum tidur itu bersih. Terus yang kedua, tidak memiliki jadwal tidur di waktu yang tetap. Gangguan atau kelainan berhubungan dengan tidur. Jadwal tidur yang tidak menentu itu beberapa penyebab tentang sleep paralysis atau ketindihan atau apsa-ap katanya. Dan mari kita simak bersama. Baik sahabat, sebelum kita melanjutkan untuk melakukan proses mediumisasi, akan saya mengundang satu sosok yang dikatakan apsa-ap itu. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke seluruh teman-teman kalian. Semoga bertambah wawasan, mendapatkan ilmu baru tentang apsa-ap atau ketindihan. Mungkin cukup sekian, kita akan lakukan proses mediumisasi. Baik sahabat, tadi juga sudah dijelaskan sedikit oleh Gus Deka pengertian ketindihan itu dari segi medis. Kita cari tahu dari segi gaibiah apa yang sebenarnya terjadi, apakah ada sosok atau makhluk yang mengganggu atau yang menyebabkan ketindihan. Mungkin kita langsung mencari sosok tersebut, atau yang biasa disebut oleh orang Madura itu namanya apsa-ap. Kita langsung melakukan penarikan untuk melakukan mediumisasi. Terus ikuti videonya. Bisa tenang, bisa komunikasi. Ya, bisa komunikasi. Kenapa? Ya, bisa komunikasi ya. Ya, kami di sini ingin tanya-tanya, komunikasi ya. Kamu asalnya dari mana? Ya. Kamu asalnya dari mana? Di sana. Dari mana-mana. Apa benar ketindihan itu ada hubungannya dengan kamu?
Hah? Saya pengen tahu tentang informasi tentang ketindihan itu. Tidak juga. Jadi tidak selama orang yang ketindihan itu ulah dari kamu ini ya. Sebenarnya apa sih yang membuat manusia itu ketindihan? Kenapa? Oh, tidur bukan waktunya. Terus manusia yang bagaimana yang bisa membuat orang itu ketindihan? Bagaimana itu? Kosong. Ya kalau mau tidur kan pasti kosong kan. Ayolah. Cobalah kita ngobrol apa adanya gitu. Gak usah lah kau sembunyi-sembunyi atau kau ngalih-ngalihkan segala sesuatunya. Kita cuma pengen tahu apa ketindihan atau ini yang dinamakan jin absaab, sahabat. Ya, ini salah satu sosok yang sering mengganggu ketika kita tertidur. Makanya sebelum kita tidur jangan lupa kita mohon perlindungan kepada Allah dan membaca doa sebelum tidur biar tidak diganggu oleh sosok seperti ini. Dan juga kembali ke sunnah baginda kita Nabi besar Muhammad SAW untuk sebelum kita tidur jangan lupa kita harus bersih, berwudu. Ya, terus agar orang manusia itu tidak ketindihan bagaimana sih? Oh, sudah disebutkan tadi. Jadi harus bersih ya terutama ya, dan membaca doa ya. Terus bagaimana melepaskan saat orang itu terjadi ketindihan? Iya caranya kan. Bagaimana caranya agar orang itu terlepas dari tindihan? Oh, juga sudah dijelaskan. Berarti ketindihan itu terjadi saat tidur belum pada waktunya, begitu ya? Emangnya Kalau orang itu kelelahan gimana? nah itu yang saya cari. Oh iya, berarti kan ada sangkut pautnya dengan bangsa seperti Anda ini ya. Dengan orang yang lelah tadi, memangnya bangsa seperti Anda ini melakukan hal apa? Kenapa? Menjaganya seperti apa? Itu kan bercandanya seperti apa? Hah? Duduk-duduk. Maksud duduk tuh seperti apa? Coba bisa Anda jelaskan enggak? Anda duduk di atas manusia itu. Cobaan kayak apa cobaan? Apa ini? Kita pengen tahu. Bisa Anda praktekkan. Cobaan, ya makanya duduk. Aku pengen tahu seperti apa kau kayak ini. Oh berdiri gitu. Terus. Oh awalnya berdiri, terus kamu duduk. Terus. Kamu tekan. Itu bercandamu seperti itu.
bukan bercanda kayak gitu, boy. Jadi orang itu yang kelelahan itu yang paling kamu cari. Ya, jadi orang yang kelelahan itu sasaranmu begitu ya. Terus dengan rumor jika ada orang tidur di bawah atau lurus dengan atap rumah itu gimana? Garis rumah itu tengah. Kalau katanya orang Madura itu bubung. Nah, itu gimana tuh rumornya tentang hal itu? Apa hanya mitos atau gimana? Iya gimana maksudnya? Itu benar enggak? Tidak. Hanya mitos ya. Semakin kamu ditakutin, kamu semakin ditakutkan, gitu. Terus tidur tengkurap juga ya. Tidur tengkurap Napang. apa? Napang. Napang ya. Iya, tengkurap. Apa benar? Tidur tengkurap itu juga menyebabkan ketindihan juga. Benar. Terus Berarti hal yang membuat manusia itu ketindihan ya ulahmu tadi pertama berdiri, kemudian Anda tekan-tekan seperti itu. Efek ke manusianya itu seperti apa? Sesak nafas. itu manusia seperti itu sudah membuat kamu cukup bagi kamu, buat kamu butuh bahagia gitu. Seneng sekali ya. Itu apakah ada batasannya atau harus cowok harus cewek gitu, semua yang penting kamu suka gitu, suka berarti. Berarti tempatmu nih rumah-rumah manusia itu. Jadi kalau orang yang membaca doa itu nggak bisa kamu tindin gitu ya. Baik sahabat, tadi sedikit penjelasan dari sosok ini adalah sosok apa? Maduranya Absaab ya? Absaab, kata orang Madura itu Absaab. Yang menyebabkan ketindihan, ternyata ketindihan itu juga disebabkan oleh salah satunya disebabkan oleh manusia itu sendiri. Dimana manusia itu sendiri juga salah satunya dengan satu, tidur tidak pada waktunya. Kedua, tidak bersih. Yang ketiga, tidak membaca doa. Dan untuk mitos-mitos yang lainnya itu hanyalah sebuah mitos dan tidak terjadi sepenuhnya. Mungkin cukup edukasi untuk kami semua. Pesan untuk para sahabat, apabila hendak tidur, mencuci badan, lebih tepatnya itu sudah dijelaskan Gus Deka tadi, cuci tangan, cuci kaki juga tadi, kalau bisa berwudu. Jadi dan ditambah dengan doa agar tidak terjadi salah satunya juga jangan sampai tidur pada bukan waktunya. Itu mungkin itu pesan yang bisa dipetik. Mungkin ada tambahan lagi. Jadi menarik ini, yang dimaksud tidur bukan waktunya seperti apa? Tidur yang bukan waktunya itu yang kamu maksud tadi, tidur bukan pada waktunya, seperti apa waktunya, kapan waktunya tidur, seperti apa gitu.
Berarti dah tanpa batas, bukan dah harus tidur apa gimana katanya tadi, pada waktunya. Berarti kamu ini selalu berpindah-pindah tempat gitu ya, mencari manusia-manusia yang mudah bisa kamu godain gitu ya, tidak menetap di satu tempat begitu. Oh ya. Terus kamu sendiri sudah punya korban dari bangsa manusia? Ya, banyak. Terus yang sudah kamu ganggu tuh biasanya manusianya yang seperti apa? Apa waktunya tadi belum tepat atau kelelahan atau gimana? Ya, semuanya. Kalau ketiduran, misal orang itu ketiduran, Tertidur. Pernah nggak kamu mencoba mengganggu manusia tapi tidak bisa? Pernah nggak kamu ngalamin? Pernah nggak? Kenapa? Misal kamu mau mengganggu orang yang sedang tidur, terus kamu nggak bisa. Pernah nggak kamu ngalamin itu? Yang sudah kamu ganggu pasti bisa ya berarti. Jadi kamu melihat dulu manusia-manusia itu ya, mana yang bisa kamu ganggu, mana yang tidak, begitu ya. Oh iya. Apa? Tanya sendiri, jawab sendiri. Iya, karena kamu tidak mau jawab. Jawab. Pakai mau jawab. Tahu ada pelitungnya. Iya, karena yang tujuan kami bertanya ini untuk masyarakat luas, tidak hanya untuk kami di sini. Jadi butuh penjelasan yang sejelas-jelasnya. Sudah, itu aja informasi yang bisa Anda jelaskan. Ya, kami juga mencari informasi, pengen tahu, karena banyak mitos-mitos nih di masyarakat. Ya, udah cukup mungkin ya informasinya ya. Ya, balik ya. Ya, terima kasih informasinya. Mau pulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, alhamdulillah tadi sedikit kami melakukan iluminasi untuk mencari informasi tentang ketindihan. Ternyata ketindihan itu satu juga ada kaitannya dengan kesehatan. Yang kedua juga ada kaitannya dengan sosok jin, apa yang disebut itu bahasa Maduranya apsaap. Jadi orang yang mengalami ketindihan itu dari segi gaibnya itu yang pertama tidur tidak pada waktunya, yang kedua tidak bersih, dan yang ketiga tidak membaca doa. Dan untuk mitos-mitos yang lainnya itu semakin dipercaya, sosok-sosok seperti tadi itu semakin bangga atau semakin ada. Jadi yang katanya mitos tidur jangan di depan pintu atau lain sebagainya itu sebagian mitos. Ada karena diagung-agungkan. Jadi untuk pesan untuk kita terutama dan untuk para sahabat semuanya,
apabila hendak istirahat atau tidur, hendaknya membersihkan diri dengan cuci tangan, cuci kaki. Lebih baik itu juga berwudu, karena Rasulullah juga mengajarkan kita. Dan tak lupa untuk membaca doa untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang cukup malam ini kami akhiri. Jangan lupa kami ingatkan untuk terus dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.